Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat karunia yang banyak. Untuk bab kali ini kita akan mempelajari bab tentang berkompetisi dalam kebaikan. Kompetisi yaitu lomba, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hakikat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan menjalankan perintah Allah, seorang hamba akan senantiasa terfokus pada perbuatan baik dan positif. Ada banyak perbuatan baik yang bisa dikerjakan. Karenanya umat Islam dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tentu dimensi kebaikan ini bukan hanya dalam hal ibadah saja, tetapi juga ibadah muamalah dalam berhubungan antar sesama manusia. Berlomba-lomba dalam berhubungan antar sesama manusia, berlomba-lomba dalam kebaikan akan membawa kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga akan dikumpulkan bersama di hari kiamat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, solihah, ya, orang-orang yang sudah dipandang oleh Allah adalah orang yang baik. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Di samping itu juga kita harus memiliki sikap etos kerja atau semangat atau motivasi kerja yang dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerja tidak sekadar memenuhi kebutuhan duniawi saja, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Islam semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga mengajarkan kepada umat Islam untuk berkompetisi dalam kebaikan dan memiliki etos kerja. Kedua sikap ini merupakan sikap dan perilaku terpuji yang harus dimiliki setiap orang muslim. Adapun memiliki etos kerja yang tinggi dapat membantu seorang muslim dalam mencapai dan mencukupi kebutuhannya. Pada bab ini akan dibahas ayat-ayat Al-Quran yang mengkaji 3 perilaku. Marilah kita simak materinya. Insya Allah kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pengertian kompetisi dalam kebaikan: ketika kita mempunyai sebuah impian untuk digapai, mestinya kita harus memiliki semangat dan daya juang untuk mendapatkannya. Meski banyak pihak yang juga menginginkannya. Misalkan dalam sebuah perlombaan, setiap peserta pasti menginginkan untuk mendapatkan juara, mendapatkan hadiah, ya, mendapatkan juara yang pertama dan yang terbaik. Dengan itu akan muncul persaingan yang baik antar peserta. Ada persaingan yang baik dalam
antar peserta demi mendapatkan juara yang diinginkan. Hal ini biasa disebut dengan berkompetisi dalam kebaikan. Dilihat secara bahasa, kata kompetisi berarti persaingan, sedangkan kebaikan artinya sifat baik atau perbuatan baik atau sifat manusia yang dianggap baik menurut norma dan pandangan umum yang berlaku. Kebaikan menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai amal soleh. Jadi kompetisi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan atau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Adapun secara istilah, amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak dan menghilangkan kerusakan. Ya. Amal soleh juga disebut dengan segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Itu amal soleh. Sekalipun kita tidak dapat membantu, misalkan ada di pondok ataupun di madrasah, di sekolahan, di masjid, di musola, kita tidak mampu untuk membantu, mungkin karena faktor ekonomi, minimal kita tidak merusak tempat tersebut, minimal kita tidak merusak barang-barang yang ada di pondok, barang-barang yang ada di sekolahan, barang-barang yang ada di masjid, musola, dan lain-lain sebagainya. Minimal kita tidak merusak, ya. Amal soleh merupakan perbuatan yang mendatangkan maslahat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat untuk setiap kaum berbeda-beda sesuai waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun berbeda-beda pada prinsipnya, semua beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau disebut di dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat, ini sangat penting dimiliki setiap muslim karena perjalanan hidup ini tidak datar, alias ada naik, ada turun, ada terjang, ada lubang, dan lain-lain. Semangat berkompetisi dalam berbuat kebaikan merupakan energi yang positif. Untuk apa? Untuk meraih prestasi tinggi dan menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang dihabiskan untuk umat muslim saat berlomba-lomba dalam kebaikan tidak terbuang sia-sia, karena Allah pasti mencatat setiap amal perbuatan, baik perbuatannya itu perbuatan amalan yang baik ataupun amalan yang jelek, pasti dicatat oleh Allah, walaupun sekecil biji sawi yang digambarkan di dalam Al-Quran, atau seberat satu biji pasir. Nah, semuanya pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sampai melakukan suatu kebaikan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain atau manusia yang lain agar kita terkenal menjadi orang baik. Gak usah. Yang penting cukup Allah saja yang menjadi saksinya. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah saja yang menyaksikan. Walaupun kita melakukan suatu kebaikan, tidak ada yang melihat satu orang pun, itu cukup. Hanya Allah yang cukup menjadi saksinya, ya.
Jadi kita melakukan suatu kebaikan itu tidak akan terbuang sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus bergerak mengerjakan sesuatu agar waktu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk hidup di dunia. Karena hidup di dunia ini adalah tempat untuk beramal. Untuk apa amal tersebut? Tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, maka amal itu akan mengantarkannya hidup di surganya Allah dalam keadaan kekal. Kalau amalnya buruk, maka hidupnya ada di nerakanya Allah dan mendapatkan azab dari Allah, kekal di dalamnya. Hal ini tertuang dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ayat Al-Quran yang terkait dalam kompetisi dalam kebaikan itu ada di surat Al-Ma'idah ayat ke-48. Potongan ayatnya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Allah berikan, yang dianugerahkan kepada kalian semuanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Lalu Allah memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-48. Kandungan surat Al-Ma'idah ayat 48 dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 tersebut bahwa setiap umat Allah jadikan syariat yang berbeda-beda. Namun dalam hal akidah, sejak zaman Nabi Adam hingga zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, tidak pernah berubah, yaitu hanyalah mengesahkan dan menyembah Allah dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya. Selanjutnya Allah menyebutkan jika Dia kehendaki, tentu Dia menjadikan manusia satu umat saja di atas satu syariat. Seandainya Allah menghendaki, ya semuanya mulai dari Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat itu dijadikan manusia yang jadi orang muslim yang menyembah kepada Allah saja. Nah, tapi Allah menghendaki lain, karena Allah menjadikan manusia tadi itu untuk diuji setiap mereka yang menghadapi dari karunia-karunia yang Allah berikan tadi. Jadi manusia juga diberikan akal, dan akal manusia tadi itulah yang untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana agama yang benar dan mana agama yang salah, tersesat. Nah, ini sesuai keadaan dan kejadian di waktu itu, agar Allah melihat siapa di antara kita yang taat dan siapa di antara kita yang bermaksiat. Demikian juga agar kita dapat berlomba-lomba dalam kebaikan dengan umat sebelum kita,
Umat sebelum kita maksudnya umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepada mereka untuk memberi petunjuk kepada manusia agar hidup berjalan pada jalan yang benar dan lurus. Jalan yang benar dan lurus, karena mereka manusia ada akal, ya, yang dapat memikirkan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, itu manusia dapat berpikir. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu mulai dari Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran ini sebagai penyempurna, tidak ada persimpangan dalam ajarannya, tapi menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini Al-Quran. Juga sebagai penjaga ajaran kitab-kitab terdahulu, dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran agama, ajaran-ajaran para nabi yang terdahulu. Al-Quran juga sepenuhnya memelihara keaslian ajaran kitab terdahulu dan menyempurnakannya, karena kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, mulai Taurat, Zabur, Injil, banyak yang sudah diubah oleh manusia dari tangan-tangan yang jahil, ya. Mereka menyembunyikan sebagian dari kitab-kitabnya, sebagian dari kitab-kitabnya disembunyikan, tidak disebarkan. Nah, inilah apa fungsi dari Al-Quran, yaitu sebagai penjaga ajaran kitab-kitab terdahulu. Perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, yaitu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dari Allah, ya, perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah, supaya kita dapat saling mengenal satu dengan yang lain. Bahasanya pun berbeda-beda, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa India, bahasa ya macam-macam. Di Indonesia saja bahasanya sudah berbeda-beda, bahasa Jawa, bahasa Maluku, bahasa Irian, bahasa Kalimantan, bahasa Madura, macam-macam, ya. Ini merupakan karunia dari Allah agar kita saling mengenal satu sama lain. Ayat ini juga mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan kebaikan, taat kepada Allah semampu kita, ya. Kita mampunya misalkan satu hari bisa membaca Al-Quran 1 kali khataman misalkan. Dalam satu hari saya mampu membaca Al-Quran 15 juz. Semampu kalian, tidak apa-apa, ya. Kemudian meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Adapun hadis terkait berkompetisi dalam kebaikan, Rasulullah SAW telah menganjurkan agar kita bersegera dalam beramal. Anjuran ini didapatkan pada sabda beliau yang berbunyi, badiru bil a'mali sholihati fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya
Rawahu Muslim, yang artinya bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu fitnah atau bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia menjadi kafir. Ada juga yang pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia menjadi kafir. Mereka rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita agar kita akan adanya masa fitnah yang di saat itu seseorang pada harinya beriman namun sorenya menjadi kafir. Mereka dengan mudahnya meninggalkan keimanan hanya karena keuntungan duniawi yang sedikit dan sesaat, hanya berapa tahun saja hidup di dunia. Sampai-sampai kita meninggalkan keimanan, mengorbankan keimanan. Mereka siap atau mereka mau menjadi kafir asalkan dibayar dengan uang sekian-sekian, misalkan seperti itu. Jadi mereka menjual keimanan mereka. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita semuanya oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah dan membawa agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjual agama kita. Amal soleh yaitu amal yang ikhlas karena Allah taala dan sesuai tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah, selagi kita masih sempat dan ada waktu. Semua kebaikan seorang muslim, seorang mukmin pasti ada balasannya. Dan berlomba-lombalah dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk bersegera mengerjakan amal soleh sebelum datang waktu yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengerjakannya, karena kadang waktu atau kesempatan itu cuman sekali. Hanya waktu itu saja kita dapat beramal. Waktu yang seseorang tidak bisa mengerjakannya karena fitnah yang besar dan bertumpuk-tumpuk, seperti datangnya gelap malam yang gulita tanpa ada cahaya sedikit pun. Amalan Rasulullah menunjukkan kepada kita sebagaimana beliau selalu bersegera berbuat kebaikan tanpa menunda-nundanya. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dengan bersegera dalam melakukan ketaatan serta tidak menunda-nundanya. Contohnya sholat fardu 5 waktu. Umat muslim dianjurkan segera datang ke masjid ketika mendengar azan. Giat untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, kemudian rajin bersedekah atau berinfak dan sebagainya. Kita mumpung masih dalam keadaan punya uang, punya penghasilan yang lebih, kita bersegera untuk bersedekah sebelum datang kemiskinan atau kekurangan di antara kita, maka kita tidak punya kesempatan. Kemudian menjalankan perilaku kompetisi dalam kebaikan, kita bisa meyakini bahwa hidup adalah perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi dalam kebaikan. Pada saat mendapatkan keberhasilan tidak ada rasa sombong,
dan pada saat mengalami kegagalan tidak ada rasa putus asa. Ini karena sudah takdir dari Allah. Kemudian bersikap jujur, sportif, berperilaku mencintai kebaikan, dan menyadari bahwa amal baik merupakan bekal kelak kita di akhirat. Jadi bekal kita di akhirat itu adalah amal kebaikan. Kemudian tidak menunda-nunda waktu dalam melakukan amal kebaikan, seperti ketika mendengar adzan maka segera melaksanakan sholat, segera melakukan sholat berjamaah mumpung kita masih mampu untuk melaksanakannya. Misalkan kalau kita diberikan badan sakit, maka kita tidak mampu untuk melaksanakan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Mungkin kita masih mampu yang lain, maka bersegeralah, cepat-cepat dilakukan, jangan sampai ditunda-tunda. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat berkompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang selalu berbuat baik akan mendatangkan banyak manfaatnya. Manfaat itu akan diperoleh jika kita mau mengerjakan banyak kebaikan. Kebaikan tidak hanya dikerjakan satu kali saja, namun kebaikan harus dikerjakan terus-menerus atau kontinu atau istiqomah. Ya, istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan terus-menerus akan mendatangkan sikap istiqomah, akan mendatangkan ikhlas, akan mendatangkan akhlak yang mulia. Dari situlah diperlukan sikap kompetisi dalam kebaikan. Jangan merasa bahwa kita tidak perlu untuk melakukan suatu kebaikan. Jangan sampai ada perasaan kita melakukan kebaikan tidak ada balasannya. Semuanya pasti ada balasannya, dan Allah tidak pernah mensia-siakan amalan dari manusia tersebut. Manfaat bersikap kompetitif dalam kebaikan. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling puncak, ya. Puncaknya kita beramal kebaikan itu adalah untuk memperoleh ridho dari Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menjadi manusia yang bermanfaat, karena Nabi sendiri menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, mempercepat penyelesaian dalam pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab atas semua amal perbuatannya. Yang keenam yaitu mempererat hubungan antar sesama. Karena kalau kita misalkan sholat berjamaah di dalam masjid, kita akan kadang bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan tetangga yang baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, maka kita saling mempererat hubungan, ya. Apalagi sampai kita mengetahui ada teman kita atau tetangga kita yang kurang mampu, yang ekonominya sangat kekurangan. Kalau kita punya kesempatan, maka kita kasih, ya, kita bersedekah atau memberikan hadiah kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah,
membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal perbuatan kita, amal perbuatan yang baik kita dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni seluruh dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.